Selamat siang. Selamat siang. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita diberikan hari yang baru, hari Sabat, supaya kita mendengar firman Tuhan. Ya, hari ini spesialnya adalah kitab Roma yang terakhir. Sebagai yang terakhir biasanya paling utama dan penting, karena ini berarti wasiat, pengunci bagi orang Roma dan bagi orang Kristen. Apa yang paling penting? Di sini judulnya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Kita membaca ayat nasnya ayat 27 bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini. Tuhan adalah bagian terakhir dari kitab Roma. Begitu penuh kasih karunia seperti lautan yang dalam, di dalamnya penuh dengan macam-macam ikan. Itulah penuh dengan macam-macam berkat Tuhan yang rohani bagi kami. Sebagai yang terakhir, kami ini biar menerima bagian firman ini sebagai kesimpulan bagi orang Kristen. Tuhan, tolonglah kami sungguh-sungguh biar nyata kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bimbinglah kami melalui firman ini. Pakailah saya yang penuh kelemahan ini di dalam kuasa Roh Kudus. Rendahkan hati ini supaya melayani firman Tuhan. Amin. Kami semua biar meresponi, si Insyun dan si Jin juga, biar dengar sepatah kata firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya kita sampai kepada pelajaran terakhir kitab Roma. Surat Roma ini seperti buku teks tentang Yesus Kristus. Paulus menulis seperti sebuah skripsi doktrin yang kuat, sistematis dan mendalam tentang Injil Yesus Kristus. Karena penuh sekali dengan berkat Tuhan bagi orang Kristen yang belum terselami oleh setiap orang sebelumnya. Namun perikop hari ini mengajarkan kita bahwa Paulus bukan hanya seorang teolog akademis. Dia adalah seorang gembala. Dalam bagian hari ini, dia memberi salam kepada lebih dari 29 orang. Memanggil nama mereka satu persatu. Tadi kita sudah baca ya. Di dalam surat itu, dia sungguh tahu karakter setiap orang yang dia sebut di dalamnya. Dia tahu apa topik doa mereka. Pasal terakhir ini juga mencakup peringatannya bagi mereka dan doa terakhirnya. Sudut pandangan yang pertama adalah bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, ayat 1-16. Paulus belum pernah sebenarnya mengunjungi Roma pada saat ia menulis surat ini. Tapi dia tahu secara pribadi banyak tentang orang-orang yang percaya yang di Roma. Dari salamnya kepada mereka di bagian ini, kita dapat mengetahui bahwa anggota gereja di Roma, mereka terdiri dari berbagai ragam background. Beberapa dari mereka adalah orang Kristen Yahudi seperti Andronicus dan Junia dan juga Herodion. Meskipun mayoritas dari mereka adalah orang percaya yang berasal dari non-Yahudi. Ada juga beberapa perempuan yang bekerja keras untuk pelayanan di sana. Banyak dari nama itu menunjukkan juga bahwa mereka juga adalah bekas budak. Sebagai contoh, di dalam ayat 10 dan 11, bagian terakhir dikatakan mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus dan mereka yang termasuk isi rumah Narkisus. Aristobulus dan Narkisus bukan orang percaya.
Mereka adalah orang-orang jahat yang merupakan teman dekat Kaisar Claudius yang menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi budak-budaknya yang membantu di dalam rumah tangga mereka menjadi percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka itu disebutkan di dalam surat Paulus ini. Kita tidak tahu nama mereka satu persatu. Mereka mungkin bahkan tidak memiliki nama yang tepat karena mereka budak. Tetapi Tuhan pasti mengenal mereka masing-masing. Dan Paulus menyebut mereka orang-orang percaya dan rekan sekerja, teman, dan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Padahal mereka budak. Tetapi karena mereka ada di dalam Tuhan, mereka begitu berharga. Dia menggunakan frasa di dalam Tuhan atau di dalam Kristus itu 10 kali dalam pasal ini untuk menggambarkan orang-orang Kristen ini. Demikian juga kita, anggota persekutuan kita juga adalah kelompok yang beragam, berasal dari berbagai macam background. Tetapi apa yang mengikat kita itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Amin. Karena itu marilah kita perhatikan dengan cermat siapa mereka yang disebutkan di dalam surat Paulus itu dan bagaimana kehidupan mereka. Lalu kita bisa menilik kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pertama, orang itu adalah Febe, ayat 1 sampai 2. Lihat ayat 1 dan 2. Mari kita membaca ayat 1 dan 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Febe, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Mengapa Paulus memuji Febe kepada orang-orang di Roma? Siapa dia? Siapa Febe ini? Febe adalah seorang diaken gereja di Kenkrea yang terletak beberapa mil dari kota Korintus. Kenkrea ini adalah di dalam surat Kisah Para Rasul, Paulus telah memotong rambutnya untuk bersumpah sebelum berlayar ke Syria. Menurut Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18. Febe adalah wanita yang kaya dan dermawan. Dia adalah penderma bagi banyak orang termasuk Paulus. Lebih penting lagi, dia adalah wanita yang beriman. Sebagai seorang diaken, dia melayani Tuhan tidak hanya dengan mengurus berbagai urusan gereja, tetapi juga dia berdoa, menguatkan, dan mengajar orang-orang dengan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah perempuan yang beriman? Paulus, seorang gembala yang sangat dalam hubungan dengan Tuhan, bisa melihat itu. Dan Paulus juga mempercayai dia. Kalau Paulus mempercayai orang itu, berarti orang itu benar hidupnya dalam iman kepada Tuhan. Jadi kalau kita diakui oleh gembala yang takut kepada Tuhan, berarti orang itulah benar. Karena pertimbangannya tidak salah. Kalau begitu bagaimana Siwon? Pertimbangan misalnya Pak Kim dan Ibu Kim tentang Siwon. Apakah Pak Kim dan Ibu Kim kesannya begitu luar biasa tentang Siwon? Apakah Pak Kim dan Ibu Kim melihat Siwonnya begitu hidup kepada Tuhan? Jika Pak Kim dan Ibu Kim mengakui Siwon karena Pak Kim dan Ibu Kim hidup dalam Tuhan, itulah Siwon. Begitu juga Febe ini. Febe ini begitu diakui oleh Rasul Paulus. Paulus sangat mempercayainya.
dia rupanya meminta si Febe ini untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Roma. Jadi yang mengirim surat Roma ini dari Paulus kepada jemaat di Roma adalah Febe. Wanita, perempuan seperti Febe sangat berharga di dalam ministry Tuhan Yesus. Kita harus menghormati mereka dan membuat suatu lingkungan yang baik bagi pelayanan mereka agar mereka bisa bekerja, yaitu orang-orang seperti Febe. Yang kedua adalah Priscilla dan Aquila, ayat 3-5a. Lihat ayat 3-5a. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Priscilla dan Aquila disebut beberapa kali di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2-3, pasal 8 ayat 18-19 dan ayat 26, kemudian 1 Korintus pasal 16 ayat 19, dari 2 Timotius pasal 4 ayat 19. Mereka adalah orang Yahudi dari Pontus yang berimigrasi ke Roma. Mereka tinggal di Roma sampai abad ke-49. Ketika Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Jadi mereka tinggal di Roma sampai tahun ke-49. Tahun ke-49. Karena pada itu tahun ke-49 itulah Kaisar Claudius mengusir orang Kristen dari Roma. Kemudian mereka pergi ke Korintus, di mana akhirnya mereka bertemu Paulus. Seperti Paulus, mereka juga pembuat tenda, sehingga mereka bekerja bersama untuk hidup bersama. Mereka juga menjadi rekan sekerja yang terpercaya di dalam pelayanan mereka. Priscilla dan Aquila, pasti mereka sudah terpengaruh dan diberkati melalui visi pelayanan Rasul Paulus bagi bangsa-bangsa yang belum percaya. Karena itu, ia bersama-sama bekerja dengan Paulus dan meninggalkan segalanya, bisnis dan hartanya, dan mulai dari awal untuk mengikut Yesus. Paulus berkata, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Mereka memiliki komitmen yang dalam terhadap pekerjaan Tuhan. Mereka adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dan non-Yahudi susah ya untuk bertemu. Tetapi mereka sebagai orang Yahudi melayani orang-orang yang bukan Yahudi dengan firman Tuhan, membuka rumah mereka sendiri sebagai sebuah gereja. Semua orang non-Yahudi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada mereka dengan sungguh. Orang yang ketiga adalah Epenetus ayat 5b. Paulus berkata dalam ayat 5b, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Dalam setiap pionir pelayanan Injil, orang yang pertama bertobat di dalam suatu ministry sungguh sangat berharga. Buah pertama dari satu ministry Tuhan itu sangat berharga. Dan Epenetus adalah buah pertama dari daerah Asia. Hal ini sangat membutuhkan iman dan keberanian yang besar bagi seorang untuk menjadi nenek moyang iman di dalam pelayanan yang kecil ini. Banyak pemuda merasa tertekan ketika mereka disebut nenek moyang iman. Tetapi jika seorang menjadi orang pertama yang bertobat kepada Kristus di daerah itu artinya menjadi tanda Tuhan bekerja di daerah itu dan mendorong orang lain juga untuk mengikutinya. Pemuda-pemudi menjadi harapan bagi pelayanan di masa depan. Jadi orang yang pertama bertobat dalam suatu ministry sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Yang keempat adalah Maria, Trifena, Trifosa, dan Persis. Ayat 6-12. Lihatlah ayat 6 dan 12. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan.
Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Dalam salamnya kepada para perempuan ini, Paulus menggunakan kata-kata kerja keras 3 kali. Maria bekerja sangat keras untuk gereja. Si Jin duduk di sini. Dalam salamnya kepada perempuan ini, Paulus menggunakan kata-kata kerja keras 3 kali. Maria sangat keras bekerja untuk gereja Tuhan. Kemudian Persis berhasil sangat keras di dalam Tuhan. Ada Trifena dan Trifosa juga bekerja sangat keras di dalam Tuhan. Sebagai perempuan, mereka memiliki banyak hal yang harus mereka lakukan di rumah. Mereka harus cuci piring, memasak, ngepel sebagai ibu rumah tangga. Tetapi para perempuan ini masih mempunyai waktu untuk bekerja keras melayani Tuhan di dalam ministry Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan, kita tidak boleh berkata aku tidak punya waktu, waktuku sempit. Kita tidak punya waktu untuk menggali firman Tuhan lebih dalam karena saya sibuk ini. Karena mereka ini seorang perempuan yang sibuk, tapi mereka tidak meninggalkan pelayanan mereka kepada Tuhan. Seseorang berkata bahwa di balik setiap gereja UVF yang berbuah, ada perempuan yang bekerja keras dalam iman dan doa. Nama-nama Trifena dan Trifosa berarti mungil, kecil, dan halus. Sebelum mereka menjadi orang percaya, mereka ini adalah orang kaya. Mereka mungkin dimanjakan sebagai putri di dalam keluarga Roma yang kaya. Tetapi mereka merasa kosong meskipun hidup di dalam kemewahan. Walaupun mereka punya uang, mereka kosong. Banyak sekali ya. Orang Kristen, mereka punya mobil, sebagai orang yang kaya, mereka merasa tidak ada arti. Tetapi, ketika mereka menemukan Yesus Kristus, mereka menemukan makna hidup yang sebenarnya. Mereka menjadi perempuan yang bekerja keras di dalam Kristus. Mereka penuh sukacita di dalam melayani Tuhan yang menyelamatkan mereka dan memberi hidup yang kekal. Paulus juga ingat kepada perempuan yang lain di dalam surat ini termasuk Ibu Rufus. Dia berkata, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Memang kita tidak tahu detailnya, tapi dia pasti Ibu Rufus ini mengasihi dan melayani Paulus seperti anaknya sendiri. Lalu Paulus juga menganggapnya sebagai ibu baginya. Semoga kita juga dapat membangkitkan banyak perempuan yang beriman dan berdoa di antara gereja kita, dan bisa dan menampung banyak mahasiswa dan berdiri sebagai ibu rohani bagi para mahasiswa. Amin. Bagi gereja Sumedang juga, kita juga mempunyai visi untuk mendirikan banyak ibu-ibu yang berdoa untuk dapat melayani pelayanan kampus. Amin. Yang kelima, golongan yang kelima, orang-orang ini adalah Andronikus dan Junia, ayat 7. Lihat ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Junia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kita tidak tahu banyak tentang pasangan ini, kecuali apa yang dikatakan Paulus di sini. Mereka berada di penjara bersama Paulus, menderita bersama dia untuk Injil Yesus. Paulus mengatakan mereka luar biasa, terpandang di antara para rasul. Mereka memiliki reputasi tinggi sebagai orang yang beriman. Lalu Paulus menambahkan fakta bahwa mereka telah berada di dalam Kristus sebelum Rasul Paulus. Paulus sangat menghormati mereka sebagai orang yang percaya.
Di matanya, mereka adalah pejuang iman yang berpengalaman dengan banyak kisah tentang peperangan spiritual yang mereka lakukan di dalam Kristus. Paulus sebenarnya adalah seorang rasul yang luar biasa karena ia sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi melalui jalan ke Damsyik. Kehidupan misinya juga luar biasa. Dia begitu banyak menderita karena nama Tuhan Yesus. Tetapi walaupun demikian, dia menaruh hormat kepada Junias dan Andronikus. Dia menunjukkan rasa hormat kepada senior spiritual. Paulus adalah seorang hamba yang sangat rendah hati. Paulus mengirim salamnya kepada lebih banyak orang dipercaya di Roma, termasuk juga Apeles yang kesetiaannya kepada Kristus telah tahan uji. Paulus mengakui Apeles sebagai abdi Allah karena imannya diuji dan diakui di dalam Kristus. Beberapa orang tampaknya memiliki kekuatan iman ketika segalanya berjalan baik. Tetapi mereka membuktikan sebaliknya, yaitu selama masa pencobaan mereka tetap di dalam Tuhan. Paulus secara pribadi mengalami sakit dengan mata kepala sendiri melihat beberapa dari mereka melakukan itu. Termasuk Demas yang meninggalkan Paulus karena cinta kepada dunia. Tetapi Apeles tetap di dalam Tuhan. Bisa dibayangkan bagaimana kesetiaan Apeles telah menguatkan Rasul Paulus. Dari beberapa orang yang disaksikan oleh Rasul Paulus, kita bisa melihat dan tergambar bagaimana orang-orang ini. Mereka sebenarnya mungkin saja tidak dikenal, tetapi iman mereka berbunyi dan masyhur. Bagaimana dengan kita? Kita, apakah bisa menyatakan iman kita dan tertulis di dalam sejarah pelayanan Injil di dalam dunia ini? Apakah kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan melalui cerita-cerita orang percaya di kemudian hari, mereka begitu terkesan akan iman kita? Tadi sudah dibicarakan, mereka juga sebagiannya adalah para budak. Tetapi mereka setia kepada Tuhan, sehingga nama mereka wangi di dalam Alkitab. Nama mereka tercantum di dalam Alkitab dan memberikan pengaruh yang baik. Percuma kita memiliki dunia ini, tetapi kita dikenal sebagai orang yang meninggalkan Tuhan, seperti Demas. Apakah Sion? Si Jin? Mama? Papa? Demikian hidupnya kepada Tuhan, nyata kebenaran Tuhan. Tetapi melalui bagian firman ini kita ambil keputusan. Saya juga mau nyata iman saya, dan melalui iman itu berpengaruh sangat baik bagi gereja Tuhan. Orang-orang akan melihat, Gembala Sim imannya sungguh tangguh, dan saya mau menuruti teladan kehidupannya. Oh, Sion sudah menjadi semi gembala, si In semi gembala, si Jin semi gembala. Saya mau meneladani kehidupan mereka karena mereka tangguh iman dan kesetiaan kepada Tuhan walaupun mereka hidup di tanah Sunda. Lihat ayat 16. Mari kita membaca ayat 16 bersama-sama. Siwon baca ayat 16. 1, 2, 3. Bukankah perempuan ini yang... Ayat 16. Ayat 16 ya. Ngomong. Bersalam kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Semua gereja Kristus mengirim salam kepada jemaat di Roma.
Paulus menggunakan kata salam sebanyak 21 kali di dalam perikop ini. Ini adalah pasal yang penuh dengan salam. Kita belajar bahwa kita harus juga memberi salam dengan penuh kasih sayang di antara umat Tuhan. Di beberapa budaya, di sini dikatakan berciuman adalah cara mengekspresikan cinta dan kasih sayang seseorang. Tetapi, apa itu cium kudus? Paulus menggunakan istilah ini di tempat lain dalam surat-suratnya untuk menguatkan orang percaya untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang mereka yang tulus di antara mereka satu sama lain. Namun cium kudus itu bukan seksual, juga tidak sok atau menipu seperti ciuman Yudas kepada Tuhan Yesus di Getsemane dan ciuman Yoab kepada Amasa sebelum menikam dengan belatinya. Cium kudus adalah simbol persatuan dalam komunitas Kristen. Jadi sebaliknya, kita mencium satu sama lain setiap kali kita bertemu. Apakah demikian? Ya, kita tidak berada di dalam budaya ciuman. Orang-orang di Turki, Prancis, Italia, dan di beberapa negara Arab saling mencium ketika mereka bertemu di antara laki-laki dan perempuan, baik di bibir maupun di pipi. Namun kita tidak nyaman untuk bercium lawan jenis di pipi, apalagi di bibir. Apalagi sesama jenis. Di Indonesia kita sangat tabu untuk berciuman. Biasanya kita hanya berpelukan, tetapi itu juga hanya kepada sesama jenis. Maksud cium kudus ini adalah untuk mengekspresikan cinta kasih sayang kita kepada masing-masing. Karena itu, mari kita berpelukan atau berjabat tangan untuk mengekspresikan rasa sayang kita satu sama lain. Amin. Yang kedua, sudut pandang yang kedua adalah peringatan dan pengakhiran. Ayat 17-27. Lihat ayat 17-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Simon sini. Jelas ada beberapa orang di gereja Roma yang menyebabkan perpecahan di antara orang-orang percaya. Mereka menghambat pertumbuhan gereja dengan hambatan yang bertentangan dengan pengajaran yang benar. Mengapa? Mengapa mereka menjadi penghalang dan menjadi hambatan bagi gereja? Mereka termotivasi oleh karena ambisi egois mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis untuk memuaskan selera mereka sendiri. Mereka orangnya lembut, kata-katanya halus, tetapi mereka menjerat umat Tuhan untuk menjauhi kebenaran. Mereka pura-pura melayani Tuhan, tetapi ternyata mereka tidak. Mereka melayani keinginan mereka dan cita-cita dan maksud mereka. Paulus mengingatkan mereka, jemaat Roma, untuk menjauhi orang-orang itu. Harus menjauhi. Kadang-kadang kita manusia lebih suka mendengar orang yang lembut suaranya daripada mendengar orang yang keras suaranya. Suara yang lembut begitu enak didengar. Tapi suara yang lembut itu biasanya motivasinya adalah untuk menarik orang kepadanya. Itu namanya objeknya salah. Kemudian Roh Paulus ingat dan mengingat mereka tetap setia kepada Tuhan, orang-orang yang ada di dalam ini. Dia berkata, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sambil berkata demikian,
Paulus mengingat tentang orang Roma. Mereka begitu taat, dan ketaatan mereka terdengar kepada semua orang. Dan Rasul Paulus berdoa supaya mereka juga bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Paulus bersukacita karena sikap taat mereka. Dan dia berkata kepada mereka untuk menegaskan hal rohani dengan bijaksana di dalam menangani kejahatan. Jadi, sudah ada orang-orang yang menghambat kejahatan, tetapi mereka harus bijaksana untuk menyelesaikannya. Dia mengatakan kepada mereka untuk bijak tentang apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Paulus juga yakin bahwa mereka, karena Allah, sumber damai sejahtera, akan menghancurkan iblis melalui mereka. Dalam ayat 21-24, Paulus mengirim juga surat salam dari rekan kerja bersama Paulus di Korintus dari tempat dia sedang menulis surat ini, yaitu dari Timotius, seorang pendeta yang muda, Gaius yang menyediakan tumpangan bagi Paulus dan seluruh gereja di sana, dan Erastus yang merupakan bendahara negeri. Paulus selalu bepergian dan bekerja sama bersama orang lain. Dia selalu melatih rekan sekerja yang muda untuk menjadi pemimpin rohani bagi pekerjaan Allah. Dia melatih orang-orang seperti Timotius dan Titus dan mengutus mereka ke gereja-gereja yang membutuhkan gembala. Ini adalah cara bagaimana Paulus dipanggil dari antara bangsa-bangsa untuk taat datang oleh iman. Dia juga bergantung kepada orang seperti Tertius untuk membantunya menulis surat ini. Surat Roma ini ditulis oleh Tertius melalui dikte dari Rasul Paulus. Mari kita membaca ayat 25-27 bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam bagian terakhir untuk penulis kitab Roma ini, Rasul Paulus memuat hal dari ayat 25-27. Ini adalah doa terakhirnya. Dalam doa terakhir ini, Paulus menaikkan Injil Yesus Kristus untuk terakhir kalinya. Dia mengangkat Injil yang begitu berharga. Dia mengatakan bahwa dia memberitakan Injil Yesus Kristus itu adalah mengungkapkan misteri yang tersimpan berabad-abad. Misteri ini telah tersembunyi selama berabad-abad. Apakah yang menjadi misteri? Ini adalah hati Tuhan yang ingin semua orang berdosa di dunia kembali kepadanya dan menerima rahmat keselamatan darinya. Inilah misterinya. Melalui Injil dan surat Roma dituliskan memberikan suatu pengertian, penyingkapan misteri itu, yaitu Tuhan yang begitu mau manusia kembali kepadanya. Ini adalah rahasia yang luar biasa yang ditolak oleh orang-orang Yahudi supaya terima dan percaya. Orang Yahudi menolak ini. Tetapi misteri ini sepenuhnya diungkapkan melalui kedatangan Kristus. Paulus yakin bahwa Allah ingin orang Yahudi dan orang bukan Yahudi ini diselamatkan. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Inilah mengapa Tuhan memilih orang-orang Yahudi sejak awal. Dan inilah sebabnya Allah memanggil Rasul Paulus untuk menjadi misionaris bagi bangsa-bangsa lain.
Kepastiannya datang dari penalaan Alkitab yang mendalam dan menyeluruh. Paulus begitu terbuka kepada misteri ini karena dia menggali firman Tuhan mendalam, merenungkan firman Tuhan mendalam, sehingga misteri ini terbuka kepadanya. Mengapa dunia ini berjalan banyak mengembara? Kenapa orang Kristen hilang arah? Karena mereka tidak ada firman Tuhan. Tidak disingkapkan kebenaran Tuhan kepada mereka, karena mereka sendiri tidak berusaha untuk menelaah firman Tuhan. Siin, siwon, sijin, papa, mama. Walaupun kita setiap hari beribadah, tetapi kita tidak setiap hari menelaah firman Tuhan, percuma. Kita harus menelaah firman Tuhan setiap hari melalui bangun pagi, daily bread, sungguh-sungguh. Bapak juga melalui bagian firman ini sangat terkesan kepada orang-orang yang disebutkan di dalam bagian firman ini. Mereka sebenarnya secara background, level mereka rendah, seperti budak-budak di dalam kitab Roma. Tapi bagaimana nama mereka masyhur? Karena mereka mengasihi Injil. Bapak juga mau menjadi seperti mereka, mau mengalami kuasa Injil Yesus lebih mendalam. Melalui menulis daily bread setiap hari, sepertinya Bapak merasakan hanya menepati waktu, seperti isi absen dan melapor kepada Ibu Kim. Tetapi tidak begitu terasa karya firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak sehari-hari. Setiap hari hanya terseret oleh masalah sehari-hari. Masalah topoki, bagaimana ini cepat laku terjual, bagaimana pengiriman bahan baku, dan segalanya. Tetapi, jika tidak ada penelaahan firman Tuhan yang mendalam, tidak akan tersingkap misteri Injil Yesus Kristus, maka tidak ada iman yang nyata dari Bapa. Karena itu Bapa melalui pengakhiran kitab Roma ini mau meneladani apa yang Rasul Paulus lakukan. Dia mau menelaah firman Tuhan. Bapak juga mau menelaah firman Tuhan lebih dalam. Minggu depan kita akan belajar surat 1 Timotius. Biasanya Bapak belajar dulu dengan Pak Kim. Tapi Bapak belum pernah belajar sendiri. Dan belum juga pernah belajar dari Pak Kim. Jadi melalui kesempatan ini, Bapak mau menelaah firman dari surat 1 Timotius ini, biar tersingkap Injil Yesus Kristus lebih dalam bagi Bapak dan membagikan kepada kita bersama-sama. Amin. Semoga kita semua yang ada di sini benar-benar kita menelaah firman Tuhan, supaya Yesus Kristus nyata di dalam kita dan kita menjadi saksi iman kepada tetangga-tetangga kita. Siwon menjadi saksi iman kepada Rehan bahwa Siwon ada Injil Yesus Kristus. Sebagai penutup, pujilah Tuhan karena memberkati kita di dalam pelajaran kitab Roma ini. Ini sungguh berkat yang luar biasa yang menyingkapkan misteri Injil di hadapan kita melalui tulisan Rasul Paulus. Mari kita juga mewaspadai orang-orang yang menyebabkan perpecahan dan orang-orang yang mengalihkan kita dari Injil. Mari kita melakukan segala upaya dan menjaga kesatuan roh di antara kita dan saling merangkul dan mengasihi di dalam Kristus. Mari kita juga lebih banyak berdoa. Kita harus lebih banyak berdoa dan bekerja keras di dalam Tuhan, baik saat baik maupun tidak saat baik. Marilah kita sungguh-sungguh menggali firman Tuhan dan memegang firman Tuhan setiap hari dengan mendalam, sampai firman Tuhan berkuasa di dalam kita. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus,
segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita baca ayat 27 bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat Tuhan di dalam kitab Roma. Orang-orang yang ada di dalam kitab Roma, kehidupan mereka sepertinya sangat kecil, tetapi bagaimana iman mereka mempengaruhi seluruh dunia melalui kesaksian dari Rasul Paulus. Mereka begitu setia kepada Injil Yesus Kristus. Walaupun mereka mengalami penderitaan, tapi mereka menjaga iman karena mereka percaya kepada Tuhan, karena kuasa firman Tuhan. Kami ini juga ya Tuhan, kami mau mengalami kekuatan firman Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tuhan, kami mau mereformasi, kami menghadap firman Tuhan setiap pagi. Kami mau menggali firman Tuhan sampai mendalam dan meresponi firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan, sehingga kekuatan Allah nyata melalui Injil yang kami terima. Tuhan, tolong pakai keluarga kami supaya menjadi teladan, sehingga bau iman dari Injil Yesus Kristus nyata dari kami. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.